Shalom teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, Christina Reda Ate. Saya mahasiswa dari STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi semester 2. Kita masuk dalam pembahasan membantu agar lebih memahami anak-anak. Nah, entah apakah Anda adalah orang tua atau memiliki rencana agar menjadi orang tua kelak, mempelajari perkembangan manusia dapat menjadi kita banyak hal mengenai anak-anak sebagai bahan untuk mempelajari hal-hal yang akan menjadikan kita sebagai orang tua yang baik. Juga akan mendapatkan pemahaman bagaimana anak-anak berlaku, berpikir, belajar, dan merasakan perkembangan adalah proses yang kompleks. Jadi mempelajari bagaimana anak tumbuh secara fisik, sosial, emosional, dan kognitif dapat mengantar kita untuk memahami secara mendalam mengenai anak-anak di setiap usia. Berinteraksi yang lebih baik dengan anak-anak masa remaja. Jika memiliki rencana untuk memiliki anak atau bekerja sama dengan anak-anak dalam hal-hal tertentu, mempelajari perkembangan manusia akan meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan anak-anak. Ketika telah memahami tahap perkembangan dan apa yang dimotivasikan mereka, kita pun akan memiliki rasa nyaman saat berbicara dan bermain dengan mereka. Menemukan penghargaan semasa hidup. Ketika memikirkan perkembangan manusia, mudah memikirkan sebagai proses yang akan lengkap ketika kita berada pada usia dewasa awal. Akan mudah untuk menyadari bahwa bagaimanapun perkembangan adalah proses yang terus berjalan seiring berlangsungnya kehidupan. Perkembangan masa anak masa remaja merasakan bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Oleh karena itu, pada masa remaja ini sering terdapat kekacauan pada individu remaja itu, terutama di dalam nilai-nilai yang lama dan dalam memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Menyatakan bahwa remaja adalah usia transisi seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang lemah dan penuh ketergantungannya, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja, karena ia harus mengekspresikan diri untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang banyak syarat dan tentunya. Perubahan emosi pada masa remaja terlihat dari ketentangan emosi dan tekanan, tetapi remaja mengalami kestabilan dari waktu ke waktu sebagai konsumsi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru, seperti misalnya masalah percintaan merupakan masalah yang pelik pada periode ini. Perkembangan fisik. Perempuan mulai berkembang pesat pada usia 5 tahun dan paling cepat pada usia 12 tahun, sedangkan laki-laki 2 tahun lebih lambat mulainya, namun akhir laki-laki bertambah 12 sampai dalam 1 tahun hingga pada usia 13 menjelang 4 tahun. Kenyataannya perkembangan fisik dan emosional tidak selalu berjalan searah. Seorang
remaja bertumbuh tinggi tidak selalu lebih matang secara emosional dibandingkan dengan remaja sesuai yang lebih pendek. Pertumbuhan tinggi remaja tergantung dari 3 faktor, yaitu genetik, faktor keturunan, gizi, dan variasi individu. Faktor genetik mempunyai efek yang nyata, misalnya orang tua yang tinggi akan mempunyai anak yang tinggi pula. Faktor gizi juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan hak anak. Anak yang mendapat gizi yang baik tumbuh lebih tinggi, sedangkan anak yang kurang gizi akan lebih pendek. Faktor genetik sudah terlihat sejak usia dini. Orang tua yang ingin monitor kesehatan anaknya harus mengukur dan mencatat pertumbuhan hal tinggi dan berat anak setiap bulan sekali sejak dan dicatat KMS. Bila tidak mencapai target berat badan ideal, perlu dikesulitas dengan tenaga kesehatan. Berat badan bertambah pesat pada usia 18 tahun. Pada remaja laki-laki bertambah berat ini terutama pada otot, sedangkan pada remaja perempuan pada otot dan lemak yang ditumpuk di payudara, pinggul, dan bahu sehingga memberikan bentuk yang khas pada perempuan. Seringkali remaja perempuan merasakan dirinya gemuk sehingga mereka menjadi proklimasi untuk menurunkan berat badan dengan cara mengatur diet, olahraga, atau menggunakan obat pelangsingan. Kadang-kadang mereka sangat takut gemuk dan berpuasa berlebih. Di samping terjadinya pertumbuhan fisik dan pesat, terhadap pula perubahan lain. Umumnya pada remaja perempuan bertumbuh payudara merupakan tanda pertama dan yang paling nyata. Pada sepertiga remaja pertumbuhan rambut pubis terjadi sebelum tubuhnya menunjukkan usia rata-rata terjadi perubahan fisik. Di samping itu juga harus diperhatikan variabel yang tak dapat diduga sebelum, misalnya ada orang yang sudah mulai menunjukkan ciri pubertas sebelum 9 tahun. Pubertas pada perempuan biasanya mulai pada usia 10 atau 11 tahun. Perempuan menunjukkan perkembangan yang pesat pada usia 13 tahun, telah mencapaikan permatangan seksual penuh usia 16 tahun. Pola perkembangan pada anak laki-laki lebih lambat dari anak-anak perempuan. Laki-laki menunjukkan tanda perkembangan pada usia 14 tahun, biasanya permatangan seksual pada usia 17-18 tahun. Perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya disebabkan oleh akumulasi kesalahan di dalam pemahaman yang anak tentang lingkungan. Akumulasi ini pada akhirnya menyebabkan suatu tingkat ketidakakan keseimbangan kognitif yang perlu ditata ulang oleh struktur pemikiran mulut anak terhadap perkembangan moral anak. Berkaitan dengan perkembangan iman atau kepercayaan mengikuti dan dengan zaman bahwa anak-anak mengikuti pada pandangan, sedangkan berada dalam tahapan kepercayaan awal yang dimulai dari kepercayaan awal dengan memahami perkembangan baik anak maupun remaja. Sangat diharapkan pelayanan atau pendidikan di gereja maupun diimplikasikan bagaimana cara bersikap di sekitar anak dan remaja. Artinya bahwa pengetahuan akan memperkembangkan anak dan remaja harus juga diduga dengan sebagai teladan yang diberikan oleh pelayanan anak-anak dan remaja. Orang pelayanan sekolah minggu yang melayani anak-anak harus melayani bahwa anak sedang berada dalam usia keemasan mereka.
Seseorang pelayanan harus dilayani dengan sabar dan kasih sayang. Seorang pelayanan harus mampu role model bagi anak yang dilayani dalam berhadapan dengan anak seorang pelayanan sekolah minggu. Juga harus mampu menerapkan metode dan media yang menarik, kreatif dan relevan dengan usia perkembangan anak yang dilayani. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan terima kasih.